Bismillahirrahmanirrahim. Perlu diketahui, penentuan Ramadan ini salah satu dari pembahasan syariat. Kalau demikian berarti sumber pembahasan pun harus syariah. Berikut ini beberapa hadis yang menerangkan kepada kita tentang penentuan Ramadan. Yang pertama, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'tiru, fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu." Wa fi riwayat Muslim faqduru lahu 30. Wa fi riwayatin ukhra fa akmilul 'iddata 30. Apabila kalian telah melihat bulan hilal, maka berpuasalah. Maksudnya hilal Ramadan. Dan jika kalian telah melihat bulan hilal, maka berbukalah. Maksudnya hilal Syawal. Apabila mendung sehingga hilal tak terlihat, maka sempurnakan bulan tersebut menjadi 30 hari. Hadis ini jelas menerangkan kepada kita sumber penetapan satu Ramadan atau bulan yang lainnya, satu Syawal adalah dengan ru'yah. Dengan ru'yah, melihat. Kalau ruqyah, baca-baca. Beda ya? Ru'yah. Ini hadisnya jelas, Bukhari Muslim. Ayat juga jelas dalam Al-Baqarah. Saya kira hampir semua Muslim pernah mendengar ayat itu, apalagi di bulan Ramadan. Faman syahida minkum syahra fal yasum. Dan barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, dia sendiri yang menyaksikannya atau kaum muslimin yang lainnya dari orang-orang terpercaya. Karena di masa Nabi ketika ada orang yang datang menyatakan dia melihat Syawal, maka Nabi menyatakan sumu li ru'yati, puasalah kalian karena dia telah melihat hilal. Jelas ya? Ini masuk ke dalam keumuman ayat tadi. Ini ayat, ini hadis menerangkan kepada kita bahwa penetapan satu Ramadan, satu Syawal adalah ru'yah, bukan dengan cara yang lain. Dan ini pembahasan agama. Lalu bagaimana tentang penetapan satu Ramadan dengan cara hisab? Saya tidak mau mengeluarkan statement pribadi saya. Mari kita simak penjelasan ulama Islam dan akan saya bacakan dari Fathul Bari. Ormas mana yang pertama kali menggunakan cara hisab? Sekte mana yang pertama kali menggunakan cara hisab dalam menentukan Ramadan? Jelas ya? Tadi telah kita ketahui ayat dan hadis bahwa penetapan satu Ramadan dengan lihat bulan hilal. Dengan lihat hilal. Berikut ini Ibnu Daqiqil 'Id, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, dalam syarah Al-Umdatul Ahkam, Ihkamul Ahkam. Kata beliau, "Alladzi aqul," yang saya tegaskan, innal hisaba la yajuzu an yu'tamana alaihi fi shaum, bahwa cara hisab tidak boleh dijadikan sandaran dalam berpuasa. Siapa yang menyatakan jamaah? Dengar begah, ben pegah lung yang pegah ba. Saya tidak mengeluarkan statement dalam hal ini. Saya akan uraikan penjelasan ulama Islam tentang hisab. Ini Ibnu Daqiqil 'Id. Ibnu Daqiqil 'Id. Jika saya tidak salah ingat, beliau hidup di tahun 700 Hijriah dan beliau pernah bertemu dengan Ibnu Taimiyah sedang tawaf di Ka'bah. Kata beliau bahwa hisab tidak bisa dijadikan sebagai pegangan dalam masalah puasa, yaitu melihat ya, keberadaan bulan disinkronkan perjalanan bulan dengan matahari sesuai dengan ilmu mereka ahli astronomi ya, al-munajjimun. Fa in qad qaddimuna syahra bil hisab ala ru'ya bi yawm aw yawmin. Karena menggunakan cara hisab itu seringnya lebih cepat 2 hari atau 1 hari. Dan menggunakan cara hisab dengan begat, nya Ibnu Daqiqil 'Id ya, yang berkata, ihdatsu syar'in adalah mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama Allah yang tidak dibenarkan oleh Allah, kata beliau. Ihdatsu syar'in lam ya'zan bihillah. Yang menggunakan cara hisab mereka adalah orang-orang yang menciptakan syariat baru yang tidak dibolehkan oleh Allah. Siapa yang berkata demikian jamaah? Ibnu Daqiqil 'Id. Long cuma ku baca surah bacut. Ya, siapa yang vonis? Ibnu Daqiqil 'Id. Sekarang Ibnu Battal ulama besar dalam masyarakat dalam kitab beliau As-Subul. Kata beliau fil hadits daf'un mura'atul munajjimin. Hadis-hadis di atas masalah ru'yah tadi ini membatalkan pendapat ahli astronomi dalam penentuan satu Ramadan. Wa innama mu'awwal alaihi ru'yatul hilal. Yang menjadi patokan dalam penentuan satu Ramadan adalah melihat hilal, bukan dengan hisab.
wa qad nuhina 'anit takalluf, dan kita dilarang dalam beragama dengan memberat-beratkan diri, karena ilmu astronomi enggak semua orang tahu. Tapi kalau ru'yah hilal, semua diajak ke titik-titik hilal, lihat, semua orang bisa lihat, kecuali dia buta. Ya. Sekarang berikut ini ucapan Ibnu Bazizah. Ibnu Bazizah juga dinukilkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Beliau menyatakan tentang hisab, wa mazhabun batil, itu mazhab yang batil. Kata beliau, wa qad nahati syariah bil khawdi fi ilm an-nujum. Allah melarang kita untuk mempelajari ilmu astronomi. Li'annaha hadathun wa takhmisun, karena dia adalah ilmu yang meraba-raba, laisa fiha qat'un, tidak ada kepastiannya. Berikut ini Imam Sun'ani. Imam Sun'ani yang hidup pada abad ke-12 di negeri Yaman. Ya, ulama yang menegakkan sunnah di negeri Yaman pada abad ke-12. Yang mensyarah Bulughul Maram dengan menjadi Subul Salam. Mari kita dengar penjelasan beliau tentang hisab. Ya. Kata beliau, wal jawabul wadih alaihim, jawaban yang tepat untuk mereka yang menggunakan cara hisab, bahwa Nabi telah bersabda, inna ummata ummah ummiyah la naktub wa la nahsub. Kita ini umat yang ummi, tidak mampu menulis dan tidak mampu hisab. Asyahru hakadha wa hakadha, bulan itu 29 atau 30, tidak kurang 29, tidak lebih dari 30. Yakni tamami 30, yakni sempurna 30 hari, tidak digunakan cara hisab. Berikut ini ulama dari India, Siddiq Hasan Khan. Siddiq Hasan Khan ini juga hidup pada abad ke-12 Hijriah, ulama yang menegakkan sunnah di negeri India. Ya, Siddiq Hasan Khan dalam kitab beliau Rawdatun Nadiyah fikih, kata beliau, wat tawqid fil ayyam wasyuhur bil hisab lil manazil al qamari bid'atun bi ittifaqil ummah. Menggunakan cara hisab dalam menentukan bulan dan hari dengan mengikuti perjalanan bulan, ini adalah sebuah kebid'ahan menurut kesepakatan seluruh ulama Islam. Siapa yang menyatakan, jamaah? Siddiq Hasan Khan, ulama India. Ulama India, kau ulama Wahabi, mungkin dia dah pegang Timur Tengah kayak pegang ulama Wahabi. Nyo dari India, ulama Islam dari India. Di abad ke-12 yang menegakkan sunnah di negeri India di abad ke-12. Siddiq Hasan Khan. Sekarang juga Komite Fatwa Tetap Saudiyah Al-Arabiyah juga menyatakan hal yang sama seperti di atas tentang hisab. Ada yang menyatakan bahwa ada seorang ulama tabi'in yang berpendapat demikian, yaitu Mutarrif bin Abdullah dan Ibnu Qutaibah. Maka Ibnu Abdul Bar menjawab bahwa ini tidak benar, tidak sahih dari mereka. Yang terakhir, mari kita simak siapa yang pertama kali menggunakan cara hisab dalam menentukan dalam Ramadan sepanjang sejarah ini. Kita simak ucapan Syekh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ketika beliau mensyarah hadis nahnu la naktub wa la nahsub. Kita umat yang ummi, tidak mampu menulis dan tidak mampu hisab. Kata beliau, wa qad dhahaba qaumun ila ar-ruju'i ila ahli taysir fi dzalika wa hum rawafid. Sungguh telah ada sebagian mereka dalam menentukan puasa Ramadan satu bulan dan hari dengan cara hisab melihat perjalanan bulan, matahari dan bintang, yaitu mereka Ar-Rafidhah, Syiah Rafidhah. Inilah sekte pertama kali menggunakan cara hisab dalam menentukan suara Ramadan, Syiah Rafidhah. Siapa yang mengatakan demikian? Ibnu Hajar Al-Asqalani, syarah Sahih Bukhari Fathul Bari. Sudah saya beri tanda. Ayat hadis sudah jelas, pendapat ulama Islam sudah jelas. Masihkah kita mempertahankan ketetapan ormas? Apakah ketetapan ormas kita lebih tinggi daripada ketetapan Allah dan Rasulnya? Sebuah perkara sepakat seluruh ulama Islam memvonis cara hisab adalah cara yang bid'ah menurut kesepakatan seluruh ulama Islam. Siddiq Hasan Khan dan Ibnu Hajar menyatakan yang pertama kali menggunakan cara hisab adalah sekte Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah seperti Bashar Asad, seperti Iran Khomeini. Syiah Rafidhah, kata Syekhul Islam, akfar minal Yahudi wan Nasara. Mereka lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Mereka lah yang pertama kali sekte besar yang mengatasnamakan Islam yang menggunakan hisab dalam menentukan Ramadan. Ada yang berdalil banyak kok ayat tentang hisab dalam surat Al-Isra, wa li ta'lamu adada sinina wal hisab, agar kalian mengetahui jumlah bulan dan hisab. Juga ayat-ayat yang lain dalam surat Yunus. Maka jawabannya, kata para ulama, tidak ada satupun ulama Islam yang memahami ayat ini yang sebagai dalil bahwa sumber penetapan Ramadan cara hisab. Ayat ini dipahami dengan ayat lain. Allah telah menyatakan dalam Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Qul hiya mawaqitu linnas. Katakanlah hilal itu adalah waktu penetapan haji dan puasa. Ya.
Adapun ayat tentang hisab dalam surat Yunus, dalam surat Al-Isra, sekedar Allah menyatakan, ya kalian bisa menghitung. Allah tidak menyatakan agar kalian bisa menetapkan satu Ramadan dengan cara hisab. Jelas ya? Ada juga yang beralasan, lalu kalau nggak boleh hisab, bagaimana dengan waktu salat yang kita pakai sekarang ini secara abadi? Ini jawaban yang tidak ilmiah. Jawaban kita, siapa yang menjadikannya sebagai sumber waktu salat? Cuma kita di Indonesia. Di luar Indonesia nggak ada yang menggunakannya. Di Arab nggak. Imam Shinqiti dalam tafsir Adwaul Bayan mengingkari menggunakan waktu abadi tersebut. Hanya saja dia membantu lebih mendekatkan. Kedua, jawaban kedua, solat dengan puasa beda. Solat berkaitan dengan matahari, ya kan? Sedangkan puasa berkaitan dengan hilal. Beda matahari dengan hilal. Baik, kemudian kalau Ramadan sedikit terlambat, fatal. Rupanya dia terlambat 1 hari atau cepat 1 hari. Tapi kalau solat, azan cepat 15 menit. Antara azan yang iqamah ada sekian menit. Begitu dia solat, waktunya udah masuk. Kan begitu, andai kata azannya di luar waktu. Kedua, puasa adalah ibadah tersendiri, solat ibadah tersendiri. Kok bisa dikiaskan? Jelas jamaah? Apakah kita masih mempertahankan penetapan ormas setelah mengetahui penjelasan Al-Quran dan hadis dan kesepakatan seluruh ulama Islam dan ucapan Ibnu Hajar tadi bahwa yang pertama kali menggunakan metode hisab adalah Syiah Rafidhah? Mohon maaf, ini kebenaran, saya harus menyampaikannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.